Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ala marriz zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجنهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Jamaah solat Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita masing-masing, mengajak diri kita masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari di hari Jumat yang penuh barakah ini, kita bersama-sama memperbarui niat kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketaatan kita, bertambah hari bertambah baik dengan menjalankan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semuanya senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meningkatkan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dari dua cara. Taat apa yang sudah diperintahkan, menjauhi yang dilarang, dan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu sifatnya sangat dinamis. Kadang iman kita itu bertambah, kadang iman kita itu berkurang. Bertambahnya iman kita, bertambahnya iman seseorang karena ketaatannya kepada Allah, karena menjalankan perintahnya Allah. Dan ketika iman kita berkurang disebabkan melakukan kemaksiatan, disebabkan melakukan kesalahan. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, selama 1 bulan penuh baru saja kita telah menjalani ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Ramadan hadir, Ramadan datang setiap tahun, tidak hanya untuk sebagai bulan yang istimewa belaka, tetapi Ramadan datang untuk melipat gandakan amalan-amalan kebaikan kita. Di sisi lain, bulan Ramadan merupakan madrasatul hayat atau sekolah kehidupan untuk orang-orang Islam. Salat, ibadah sunnah, ibadah wajib, amalan biasa, semuanya bernilai istimewa di bulan Ramadan, di bulan yang sangat suci. Sekolah yang mendidik seseorang muslim
agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan, dan menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus, bersedekah, berpuasa, sholat sunnah, dan lain sebagainya adalah madrasah di bulan Ramadan. Sebulan penuh semuanya mengalami pendidikan bulan Ramadan. Sebulan penuh semuanya merasakan suasana dan pendidikan bulan Ramadan yang suci. Harapannya, selepas bulan Ramadan, kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan dalam 1 bulan penuh itu. Dan tetap kita bisa melanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Semua amalan ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena dalam 1 bulan kita mencoba untuk beristiqomah melakukan banyak hal untuk mengisi bulan Ramadan kita. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah. Hubungan yang baik hablum minallah, hubungan spesial seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Dan juga kepada manusia, yaitu hablum minan nas. Hubungan baik saja kepada Allah dengan menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji belum cukup, atau bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan baik sesama manusia, hubungan baik sesama saudara, hubungan baik sesama tetangga, hubungan baik sesama relasi kerja, hubungan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'u rahim." Tidak akan masuk syurga orang yang memutus tali silaturrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal ayat ke-1, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum." Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Kalau kita meninjau, melihat, dan memperhatikan ayat ini, Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, memperkokoh ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah nasabiyah, dan ukhuwah yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini, tentu kita semuanya menginginkan setiap kesalahan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah. Kesalahan dan kekhilafan kita antar sesama yang sudah pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak, tentu harapannya juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada momentum bulan Syawal ini, mumpung kita masih di suasana bulan Syawal, mari kita bersama-sama saling memaafkan, meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti, baik sengaja, baik tidak sengaja, khilaf, salah yang pernah kita lakukan kepada siapapun, kita meminta maaf kepada mereka. Kemudian yang kedua, memberikan maaf kepada siapapun orang yang pernah menyakiti hati kita. Entah itu dilakukan sengaja ataupun tidak, yang penting kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Meskipun terkadang namanya manusia, kalau minta maaf itu mudah, tapi memaafkan itu jauh lebih sulit.
Ya, kita memang manusia biasa, tapi ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Jika berdosa kepada Allah seperti meninggalkan salat, tidak berpuasa, tidak berzakat atau bahkan syirik sekalipun, cukup kepada Allah saja kita memohon ampunan. Kita beristighfar, kita mentaubati setiap apa yang pernah kita lakukan kesalahan kita kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Tetapi jika dosa itu kita lakukan antar sesama manusia, menyakiti mereka, mendolimi mereka, maka kita juga harus meminta maaf kepada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan dan menjelaskan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi sesama manusia dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, bertaubat dan berhenti total dari perbuatan yang pernah dilakukan tersebut. Yang kedua, menghadirkan menyesali dalam diri ini, dalam hati kita atas semua kesalahan, atas semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Yang ketiga, berniat untuk sungguh-sungguh dan tidak pernah mengulangi kembali perbuatan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah diambil dari orang yang pernah kita sakiti. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Semoga kita semuanya yang sudah berhasil melalui pendidikan di bulan Ramadan, yang sudah melalui latihan-latihan sebulan penuh untuk menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, dapat menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah dan dalam membawa dan menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan kebahagiaan beserta keselamatan bagi kita semuanya sekeluarga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.